Dear Diary, dia datang kembali. Dia bilang dia menyesal. Tatapan penuh itu melihat padaku. Suara yang ingin aku dengar. Dengan lembut menyeruku untuk tidak menangis. Jika aku menahanmu, dalam ingatan kau menghilang dan aliran air mata membasahi pipiku. Dan akhirnya aku bangun dari tidurku. Pagi selalu seperti ini. Ceritaku. Aku harap aku tidak tertidur selamanya. Ketika aku bangun, kau masih bersamaku. Meskipun aku berharap hari ini aku tidak bermimpi lagi. Hari ini juga rasanya aku tertidur. Dia tersenyum. Ini benar-benar sudah terlalu lama. Dia kasihku, bukan? Dia berjalan menjauh, merangkul orang lain, dan aku terasa hancur seperti tertimpa beban yang sangat berat. Apa aku bermimpi lagi? Keringat dingin mengalir di tubuhku. Ini menyakitkan. Itu adalah mimpi tentang hal yang aku benci, bahkan jika aku ingat. Aku tidak bisa berbuat apapun sepanjang hari. Kita akan menghabiskan waktu bersama ini, kan? Aku harap selamanya aku tertidur seperti ini. Ketika aku bangun, kau masih bersamaku. Meskipun aku berharap hari ini aku tidak bermimpi lagi. Hari ini juga rasanya aku sangat tertidur. Kehadirannya semuanya menjadi berawan, tetapi gambarnya semakin kuat seperti dalam mimpi kemarin. Hari ini dia datang padaku. Aku harap selamanya aku tertidur seperti ini. Ketika aku bangun, kau masih ada. Meskipun aku berharap hari ini aku tidak bermimpi lagi. Jika hari ini aku bisa melihat lagi, jika aku kembali lagi, jika hanya sekali lagi kan hadir di mimpiku, jika itu terjadi lagi, aku tidak ingin terbangun. Jika bisa, aku hanya ingin tertidur selamanya. Ditutupnya buku diary yang digenggam Della, hari ini dia menulis secarik puisi yang maknanya sangat dalam sekali. Dia tunjukkan untuk orang-orang yang mulai dekat lagi padanya, dan bahkan akan mulai mengambil bagian dari hidupnya. Namun Della mulai sadar bahwa dia siapa. Perempuan yang seharusnya tidak menanggung beban yang amat berat di pundaknya. Perempuan yang seharusnya lemah lembut, sepertinya tak nampak dalam diri Della. Meskipun sebetulnya perempuan adalah manusia lemah yang diturunkan Sang Pencipta, bukan karena tidak ada maksud, tercipta untuk melengkapi tugas seorang laki-laki dan tugas seorang perempuan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan ini tidak bisa ditukar ataupun dirubah. Kedua jenis ini tercipta sangat berbeda untuk saling mengisi satu sama lain. Namun kehidupan Della sangat berbeda dengan perempuan pada umumnya. Menginjak remaja, Della memiliki kepribadian yang sangat tangguh dan penuh emosi. Dia habiskan waktu sekolahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Belajar mencari uang, dari mulai jualan, lalu mengikuti lomba nyanyi, dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan uang. Terlebih lagi saat dia mendapat perilaku yang berbeda dari saudara kandungnya yang lain. Kedua orang tuanya menganggap Della adalah anak yang sangat mandiri sejak kecil. Della tak pernah diberi perlakuan yang sama seperti kakaknya. Namun, itu sangat berdampak pada psikologis Della sampai saat ini. Dia merasa hidupnya tidak adil. Della pikir orang tuanya tak memberikan kasih sayang yang lebih. Sejak kecil, orang yang banyak terlibat dalam tumbuh kembangnya Della adalah kakak dari ayahnya. Dia merasa memiliki dua keluarga yang berbeda. Memiliki dua ayah dan ibu, yaitu kakak dari ayahnya serta suaminya. Della menganggap mereka adalah kedua orang tuanya juga, karena mereka sangat berpengaruh dalam perkembangan hidup Della. Dia tak memiliki kisah indah dalam percintaan di masa muda. Lucunya, dia menganggap semua laki-laki itu sama, kejam. Sejak remaja,
Della menjadi salah satu bagian yang berpengaruh di sekolahnya. Terlebih, nama Della sangat dikenal di setiap kelas karena saking sering membawa harum nama sekolah dengan kejuaraan yang mengikuti perlombaan. Namun, setiap kali ada lelaki mendekati, dia hanya menganggap teman saja. Della memang benar-benar egois sejak itu. Namun, setelah Della kuliah, semakin jelas terasa sekali sifat ambisiusnya. Dia mulai melangkah keluar dari zona nyaman. Bukan hanya kuliah saja, melainkan dia mulai bekerja dan menyibukkan sisa waktunya untuk menjadi relawan dalam organisasi sosial. Mengingat umur semakin dewasa, Della mulai menata hidupnya agar tetap seimbang dalam membagi waktu, menjalani kegiatan sehari-hari, dan merencanakan hidup yang seperti apa yang harus dia siapkan untuk masa depan. Della sama sekali tidak memikirkan tentang percintaannya. Dia tidak memberi ruang untuk seorang pun masuk melengkapi hidupnya. Dia tidak mencari waktu luang. Yang dia pikirkan adalah waktu luang yang akan dia habiskan untuk karirnya. Terlepas dari itu semua, Della memiliki sisi dirinya yang positif. Dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia tak punya apa-apa selain dirinya dan waktu. Sejak itulah dia yakin untuk menjadi dia yang sekarang, perempuan tangguh, penuh ambisi, menjadi seorang yang melawan keadaan sendirian, menjadikan Della semakin kuat dan percaya bahwa dirinya itu bisa. Dan dia sangat yakin Tuhan akan menitipkan kekuatannya. Karir yang semakin melambung terus-menerus menggerus waktu Della sejak masuk kuliah. Tak ada lagi waktu berleha, bahkan untuk santai saja sudah tak terpikir lagi olehnya. Mulai saat itu juga Della memutuskan untuk menghidupi dirinya tanpa bantuan orang tua atau orang lain. Hari demi hari dia lewati dengan penuh keletihan. Siang, sore dia habiskan untuk bekerja. Malam dia habiskan untuk kuliah. Sisanya dia habiskan untuk berbisnis, lalu berorganisasi. Kegiatan itu terus berulang sampai sekarang. Dan belum ada titik jenuh. Della menikmati dan menjalaninya. Berat memang hidup yang Della rasakan. Kekerasan hidup di dunia harus dia lewati dengan damai. Namun apakah kekuatan itu akan bertahan dengan hadirnya dua laki-laki saat ini yang terus mengganggu pikirannya? Sejak kejadian pertemuannya lagi dengan Zaid dan memutuskan untuk melepas Kak Fikri, Della diterpa dilema saat itu. Dia merasa harus memilih untuk mengubur masa percintaannya atau terus hidup seperti ini. Lupa bahwa hidup itu ada batas waktunya. Jangan menunggu sore di pagi hari, pun sore jangan kau tunggu untuk cepat menjadi malam, lalu pagi kembali, karena waktu hanya hadir untuk satu kali. Della tak merubah prinsipnya dalam berkarir, bahkan dia sangat ambisi dalam menjalani hidup yang penuh dengan menciptakan karya untuk dirinya dan bakti untuk Tuhannya. Meskipun begitu, Della adalah perempuan yang agamis. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang agama. Bahkan dia tahu mana yang harus dia lakukan dan sebaliknya. Namun untuk urusan dia sebagai perempuan, keluar dari kodratnya, dia menepis dengan keras dan sangat egois. Kepeduliannya yang tinggi tak pernah alpa dalam melibatkan diri dalam berbagai kegiatan amal. Membuat Della semakin kuat, tak mengenal lelah. Dia perempuan yang sangat antusias, apalagi dalam menolong orang-orang di sekitar yang membutuhkannya. Namun Della sendiri tak bisa berdamai dengan masa lalunya. Hidup menjadi perempuan jauh dari pengawasan kedua orang tua membuatnya mandiri dan dewasa. Dia bisa merawat dirinya dengan baik dan menjalani hidup yang serba kecukupan. Dengan mengalami berbagai pengalaman yang pahit, menjalani hidup sebagai karyawan, pembisnis, berusaha mencari uang untuk menghidupi dirinya agar tetap bisa bertahan.